Deddy Mulyadi lahir 11 April 1971, dikenal dengan sapaan Kang Deddy atau diinisialkan dengan singkatan KDM. Adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari tahun 2019 hingga 2023. Sebelumnya, KDM menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bachtiar Soepardi sebagai wakilnya di pemerintahan. Pada pemilu selanjutnya, ia kembali terpilih untuk masa jabatan kedua periode 2013 sampai 2018. Sebelum diangkat menjadi bupati, KDM terlebih dahulu berkarir sebagai wakil bupati dan legislator di DPRD Kabupaten Purwakarta pada tahun 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi wakil bupati Purwakarta. Secara demokratis, KDM diproklamasikan menjadi ketua DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Jawa Barat untuk masa bakti 2016 sampai 2020 menggantikan posisi Irianto Syafiuddin. Pada saat Pilgub Jawa Barat 2018, ia diusung oleh partainya Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi wakil gubernur petahana yang juga kader Partai Demokrat, yaitu Deddy Mizwar. Pada saat Pilgub Jawa Barat 2024, Deddy yang sudah pindah partai ke Gerindra kembali dicalonkan menjadi calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam koalisinya tersebut terdapat Partai Golkar, partainya terdahulu. Deddy berpasangan dengan Irwan Setiawan. Di tahun 2025, pada tanggal 20 Februari, Deddy Irwan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dauhan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dia merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, merupakan pensiunan tentara prajurit kader sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti, yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya menggembala domba dan berladang. Deddy Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kabupaten kelahirannya, Subang, mulai dari SD Subakti tahun 1984 sampai SMP Kalijati 1987 dan SMA Negeri 1 Purwadadi 1990. Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1999. Selama berkuliah, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Deddy Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati, ibunda dari Maulana Akbar Ahmad Habibie yang meninggal dunia sejak Maulana berumur 3 bulan. Lalu menikah dengan Ani Ratna Mustika, mantan Mojang Purwakarta yang juga keponakan dari Bunyamin Dudih, Bupati Purwakarta periode 1993 sampai 2003. Deddy dan Ani dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yudhistira Manunggaling Rahmaning Urip dan Hyang Sukma Ayu.
Mereka bercerai pada 22 Februari 2023. Haji Dedi Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003 ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 sampai 2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018 berpasangan dengan Dadan Kuswara. Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai 2020 menggantikan Irianto MS Syafiuddin atau biasa dikenal dengan nama Yance. Jabatan yang pernah diduduki Dedi Mulyadi adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta pada tahun 1994 dan Wakil Ketua DPC FSPSI 1997, Sekretaris PPSP TSK KSPSI 1998, Wakil Ketua GMFK PPI tahun 2002, Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia tahun 2002, Sekretaris Kahmi Purwakarta 2002, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta 2005 sampai 2015, Wakil Bupati Purwakarta 2003 sampai 2008 dan Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta 2004 sampai 2007, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2016 sampai 2019. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama dengan Irwan Setiawan sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2025 sampai 2030 dari Koalisi Indonesia Maju. Dan juga Dedi Irwan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mengusung visi Jabar Istimewa, menjadikan visinya sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dari segala aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Hingga hasil pemilu Gubernur Jawa Barat 2024, pasangan Dedi Irwan memenangkannya dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilu Gubernur Jawa Barat sebanyak 62,22% atau 14.130.192 suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2025 ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat bahwa pasangan Dedi Irwan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode tahun 2025 hingga 2030. Pada pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa, semula akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun, karena pembahasan dismisal dari sengketa pilkada serentak Mahkamah Konstitusi atau MK yang semula dijadwalkan dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2025 dimajukan ke tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Hal itu disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ingin melaksanakan pelantikan kepala daerah Indonesia dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan kepala daerah yang hasil dismisal MK tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
dan untuk tempat pelantikannya berada di daerah khusus Jakarta atau DKJ, sehingga pelantikan akan digelar pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah diselenggarakan di Istana Negara Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelantikan ini dilakukan secara serentak dan pertama kali melantik gubernur dan bupati atau wali kota sebanyak 961 kepala daerah. Kemudian pelantikannya diwakili dari 6 kepala daerah Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan secara resmi Dedi Irwan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2025 sampai 2030. Menyamakan Al-Quran dengan suling. Pada 2008, KDM pernah diduga menista agama Islam. Kala itu dipicu oleh ceramah Dedi pada acara pengajian Balai Paseban di Pendopo Purwakarta, Jawa Barat 7 Agustus 2008 yang dinilai menyejajarkan eksistensi kitab suci Al-Quran dengan alat musik suling. Kedua, penamaan jalan tol Cikopo Palimanan. Bupati Purwakarta memprotes penamaan tol Cikampek Palimanan dikarenakan lokasi hulu ruas jalan tol itu berada di Cikopo, Kabupaten Purwakarta, bukannya di Cikampek yang masuk Kabupaten Karawang. Dia mencontohkan kesalahan masa lalu dalam pemberian nama jalan tol Jakarta Cikampek. Lokasi simpang susun dan pintu gerbang tol Cipali secara geografis faktanya berada di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Purwakarta. Adapun jarak simpang susun dan gerbang tol tersebut ke tapal batas Cikopo dengan Cikampek masih berjarak sekitar 3 km. Akhirnya, saat peresmian pada 13 Juni 2015, nama jalan tol ini berubah dari jalan tol Cikampek Palimanan Cikapali menjadi jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Larangan di atas jam 9 malam. KDM membuat kebijakan dengan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut akan dihukum secara adat, misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa sehingga peraturan tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Kepala Desa Cilandak, Dadan Zakaria, sudah mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa. Jika ada tamu yang waktu kunjung pacar, KTP, kartu mahasiswa dan pelajarnya ditahan. Jika sudah lewat pukul 9 malam, pihak lelaki atau yang berkunjung diusir. Menurut Dedi, realisasi kebijakan ini nantinya di setiap desa atau kelurahan yang ada di Purwakarta akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Kebijakan itu akan digulirkan paling lambat pada bulan Oktober 2025. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga akhlak para remaja sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, juga memungkinkan untuk menindak dengan mengkawinkan paksa. Larangan permainan daring. Kebijakan lainnya yang cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha kecil adalah larangan usaha permainan daring dan PlayStation. Semua warung internet atau warnet yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan permainan daring dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak atau pelajar yang cenderung berperilaku negatif, namun tetap dapat dilakukan di rumah. Pembongkaran taman hiburan. Pada Kamis 6 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat memerintahkan pembongkaran Hibis Fantasi, taman hiburan di Puncak, Kabupaten Bogor yang baru dibuka Desember tahun lalu, karena dikhawatirkan menimbulkan banjir bandang di Jakarta dan sebagian wilayah di Bodetabek. Kebijakan vasektomi untuk penerima bantuan sosial.
Deddy Mulyadi tengah berencana untuk membuat kebijakan yang mewajibkan penerima bantuan sosial atau bansos mengikuti program keluarga berencana atau KB. Gubernur yang akrab disapa KDM itu berencana mewajibkan peserta bansos di provinsinya menjadi bagian dari program KB, terutama KB pria vasektomi. Langkah itu dilakukan untuk menekan kehamilan dalam sebuah keluarga agar tidak memiliki banyak anak. Sebab selama ini bantuan pemerintah terus menumpuk pada satu keluarga yang jumlah anggotanya tidak terkendali. Ada yang mengkritik kebijakan itu, salah satunya karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan demografi. Populasi yang menyusut atau menua secara cepat dianggap dapat menyebabkan beban ekonomi berpindah ke generasi muda yang semakin sedikit. Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia secara terbuka menolak syarat vasektomi untuk pria penerima bantuan sosial yang diusulkan oleh Deddy Mulyadi. Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa terkait vasektomi sejak 1979 yang menyatakan vasektomi hukumnya haram. Pada 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan yang mensyaratkan vasektomi untuk warga penerima bantuan sosial. Terkait bansos, ia mengusulkan penerima manfaat yang memiliki banyak anak ikut program keluarga berencana. Program KB, kata dia, bukan hanya vasektomi. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada peraturan yang mengatur vasektomi suami menjadi syarat penerima bansos. Pengiriman anak ke barak militer. Program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh KDM memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Kebijakan ini awalnya ditujukan untuk siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran dan geng motor, dengan tujuan membentuk kedisiplinan dan karakter melalui pembinaan di lingkungan barak militer selama 6 bulan. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar, serta tetap mempertahankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dengan guru dari sekolah asal. Pelaksanaan program ini dimulai pada 2 Mei 2025 di beberapa daerah di Jawa Barat yang dianggap rawan seperti Purwakarta dan Bandung. Siswa yang mengikuti program ini dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada mereka yang sulit dibina atau terlibat dalam perilaku menyimpang. Selama mengikuti program, siswa tetap mendapatkan pendidikan formal dengan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah asal. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan bahwa setiap anak, termasuk yang bermasalah, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pendekatan militeristik seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua metode pembinaan lain telah dicoba. Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menyatakan bahwa penguatan karakter siswa, khususnya siswa bermasalah, bukan dengan cara dididik secara militeristik, dan menekankan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek termasuk keluarga dan lingkungan sosial. Selain itu, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyatakan bahwa rencana Deddy Mulyadi menerapkan wajib militer membutuhkan persyaratan khusus dan kewenangan menerapkan wajib militer untuk siswa SMA atau SMK seharusnya ada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ia juga menyoroti bahwa sebelum ide menerapkan wajib militer itu terlontar, sebenarnya sudah ada pendidikan bela negara yang bertujuan meningkatkan patriotisme, nasionalisme, dan bela tanah air.
Meskipun demikian, ada juga dukungan terhadap program ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan DEDI secara nasional dengan alasan bahwa anak-anak yang suka membuat kekacauan dan terlibat dalam perkelahian jalanan perlu dilatih oleh TNI untuk membentuk mentalitas karakter dan disiplin mereka. KDM menghargai kritik yang diterimanya terkait program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ia menyatakan keyakinannya bahwa semua kritik didasarkan pada kepedulian terhadap anak-anak dan remaja untuk masa depan mereka yang lebih baik, dan mengatakan bahwa ia terbuka untuk kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini disampaikan KDM melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi7 pada 19 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan KPAI dan mengakui bahwa lembaga tersebut memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kondisi darurat akibat keterbatasan orang tua dalam menangani anak-anak mereka yang terlibat kenakalan remaja. Dedi mengajak KPAI untuk berkolaborasi mengatasi persoalan sosial anak-anak di Jawa Barat. Kemarahan terhadap supporter bola. KDM marah saat menghadiri acara Nganjang Karakyat. Penyebabnya adalah supporter tim Liga 2 asal Subang, Persikas. Kegiatan Nganjang Karakyat berlangsung di Desa Sukaman di Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang pada Rabu 28 Mei 2025 malam. Dia berteriak, "Hei, ini forum saya, bukan forum Persikas. Anak muda nggak punya otak kamu," teriak KDM di hadapan ribuan warga dan pejabat yang hadir, termasuk Sekda Jabar, Bupati Subang, dan wakilnya. Kemarahan Dedi dipicu sekelompok supporter Persikas membentangkan spanduk berisi penolakan Persikas dijual. Saat berbicara, KDM yang berdiri menunjuk-nunjuk sejumlah pendukung Persikas. Dia meminta orang yang membentangkan spanduk tersebut dicari dan spanduknya diambil. Dalam kemarahannya itu, KDM juga menyatakan Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk makan. Orang Subang bukan butuh Persikas untuk hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik, butuh sekolah yang baik. Dalam persepak bolaan, untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu memerlukan biaya besar. Tidak bisa Pemda Subang untuk mengurus main bola, duitnya nggak cukup, kata Dedi. Kabarnya Persikas akan diakuisisi oleh pemerintah Sumatera Selatan dan akan berganti nama menjadi Sumsel United. Manajer Persikas Om Abdurrahman belum mau memberikan keterangan apa-apa terkait rumor itu. Oke, demikian tentang KDM yang kita ambil sumbernya dari Wikipedia. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sehat selalu.